Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man waina wa man tawajjahna wa man talabna wa ala man jami' wa ala man wasallallahu salih wa ala man wa masyayikhina ala rabbina fi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la nuhsi 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawabi sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Yaqin Kelurahan Tanjung Senang yang insyaallah semuanya senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimin ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujat, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, mata'an Allah bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Lurah Tanjung Senang, Bapak Dedi Setiadi atau yang mewakili, Bapak Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Senang, Bapak Sujendro atau yang mewakili, Bapak segenap Ketua RT di Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Senang, juga tadi hadir bersama kita Ibu dari Babinsa beserta seluruh jajarannya. Kita doakan semua panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Yaqin beserta seluruh jajarannya, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia akhirat, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salam penghormatan kami tujukan kepada segenap keluarga besar AR Manajemen di bawah naungan Yayasan Abdurrahman Mutawakili. Hadir bersama kita Al-Ustaz Rino, Al-Ustaz Irfan beserta seluruh cerewnya yang bertugas. Kita doain panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan buat Bapak Raisul Jalsah atau MC yang telah membuka acara dan mempersilahkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kita doain panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Juga buat para alim ulama, para tokoh, para masyayikh, para sesepuh yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'lim serta mahabbah saya kepada para guru dan sepuh sekalian, karena kebetulan memang nggak ada dicontekannya, ya, nggak ada nama dicontekannya. Ya kita doain tanpa mengurangi rasa hormat, panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Khususnya buat tukang sound system, yang kumisnya gede
banget tuh di pojokan. Ya, saya ucapin ribuan terima kasih karena alhamdulillah malam ini sound systemnya gurih banget ini. Cakep banget, subhanallah. Orang kalau soundnya begini cakep, ceramah enak. Yang ngomong kagak capek, tenggorokan kagak sakit, terus yang dengerin juga di kuping pulen. Betul gak? Itu kadang ada, ya Allah, sound system yang kita udah narik-narik urat, ya, sampai kita tuh kayaknya ya Allah ini perjuangan luar biasa, ya. Apalagi kalau udah banyak kegiatan kan capek tuh. Tapi ini alhamdulillah nih, cakep nih sound system luar biasa. Mudah-mudahan makin berkah terus. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus juga buat semua jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di dalam masjid ataupun yang ada di luar di halaman, ya, yang mojok-mojok di dekat hordeng, ya, semuanya berkah, sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita bicarakan malam hari ini. Di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian jadikan harta kalian dan anak-anak kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama menjelaskan maknanya, jangan sampai harta dan anak-anak kita mereka menyebabkan kita lupa dari mengingat Allah. Dan kebanyakan manusia mereka lupa mengingat Allah karena harta dan anak-anak mereka. Betul? Betul? Ada yang ninggalin sholat, ketika ditanya kenapa kok pada sholat, ya saya kan cari nafkah. Cari nafkah kan bakal anak istri kan kewajiban. Allah juga Maha tahu. Hati-hati. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, tolakul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi tetap nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena sholat 5 waktu ini adalah kewajiban. Memang mencari nafkah itu kewajiban, tetapi jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Jangan ninggalin ngaji gara-gara urusan yang menyebabkan kita tidak paham agama, menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Kadang ada yang ninggalin ngaji gara-gara urusan cari nafkah. Makanya cari nafkah itu jangan ngoyo. Tahu ngoyo? Apa orang Lampung bilang? Jangan terlalu, ya. Yang penting kita ikhtiar usaha. Karena yang namanya rezeki itu sudah diatur nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Haddad, sesuatu yang milik kita nggak akan jadi milik orang lain. Sesuatu milik orang lain, walaupun kita kejar mati-matian, nggak akan jadi milik kita. Bu, ada dulu teman di sekolah, demen banget sama seseorang, dikejar mati-matian, tahu-taunya kagak jadi. Padahal yang didemeninya ganteng, yang didemeninya cantik, dipepet terus, tapi nggak jadi. Kenapa? Emang bukan rezeki dia. Ada yang dibedekin, duduknya sebangku, mana orang bedekil, kumel, jarang ngerjain PR, disetrap mulu,
badannya bau, mana ingusan, gedek banget kita sama dia. Pengennya ngejauh mulu, tapi kalau Allah takdirin jadi jodoh, jadi nikah. Tuh yang namanya jodoh kan bagian daripada rezeki. Sesuatu yang milik kita gak bakal jadi milik orang lain. Sesuatu milik orang lain walaupun kita kejar mati-matian kagak bakal jadi milik kita. Sepakat gak? Iya. Makanya cari nafkah ikhtiar, tetapi jangan sampai bikin kita lupa dari mengingat Allah. Kadang-kadang orang sekarang cari nafkah sampai sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak. Padahal tujuan Allah ciptakan dia ke muka bumi apa? Lihat hudud untuk beribadah menyembah kepada Allah. Tapi sholat meninggalin, ngaji kagak mau, yang kejar dunia terus. Hartanya bikin dia lupa dari mengingat Allah. Anaknya bikin dia lupa dari mengingat Allah. Istrinya bikin dia lupa dari mengingat Allah. Maka bagaimana caranya agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini penting. Karena kata Imam Nawawi, penyebab terbesar seseorang itu melakukan kemaksiatan dan dosa adalah al-ghaflah anillah, disebabkan karena dia lalai mengingat Allah. Kalau orang sudah lalai dari mengingat Allah, lupa dari mengingat Allah, maka itulah penyebab terbesar dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Penyebab terbesar dia akan meninggalkan kewajiban. Penyebab terbesar dia akan mengerjakan perbuatan dosa. Tapi kalau dia ingat terus sama Allah, dia gak akan masuk ke dalam kemaksiatan dan dosa, karena dia ingat ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperhatikan dia. Betul? Ada satu cerita, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Pak, masih hidup Pak? Alhamdulillah. Bu, orang yang di luar, Bu, masih hidup? Nyaut apa? Orang kalau hidup kan ditanya nyaut ya Pak? Iya, kalau orang ditanya kagak nyaut kan takut-takutnya dia pulang dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita lupa dari mengingat Allah. Karena bahaya kalau orang sudah lupa dari mengingat Allah, maka dia akan nabrak segala macam demi kepentingan syahwat dunianya. Nauzubillah min dzalik. Ada orang korupsi gara-gara dia lupa dari mengingat Allah. Ada orang melakukan kemaksiatan seperti mabuk, mencuri hak orang lain, berzina, atau perbuatan-perbuatan dosa lainnya disebabkan karena dia lupa dan lalai daripada mengingat Allah. Makanya orang kalau ngerjain dosa pasti tanya, kenapa lo kerjain itu dosa? Kan lo tahu itu haram, Allah benci, Allah murka. Apa yang dia ucap? Saya khilaf. Dibikin lupa sama setan dari mengingat Allah. Makanya bagaimana caranya biar kita selalu di dalam hati kita ini ingat Allah. Ada satu cerita di dalam kitab Akhlaqul Banin yang dikarang oleh Syekh Barojah rahimahullah ta'ala. Ada satu orang guru, dia punya murid banyak. Taruhlah misalnya muridnya 40 orang. Dari 40 orang murid ini, ada satu murid yang paling disayang banget sama gurunya. Tapi murid yang lain yang 39 cemburu. Kata 39 muridnya, dia bilang, Ustaz, kita kan guru kita satu dan kita semua muridnya guru. Kenapa kok kita dibeda-bedain? Kenapa kok pilih kasih? Kata gurunya, jangan pernah kalian sebagai murid berprasangka buruk kepada guru. Ini kan zaman sekarang banyak murid yang pada buruk sangka sama guru, makanya ilmunya gak berkah. Kalau sama guru itu harus baik sangka, gak boleh buruk sangka, gak ada berkah.
dalam diri seorang murid ketika berburuk sangka sama gurunya. Akhirnya gurunya kasih tahu sama murid-muridnya, kalian mau tahu kenapa saya perhatian kepada satu orang murid ini? Besok kalian semua datang ke sini, bawa setiap orang 1 ekor ayam yang masih hidup dan sebilah pisau yang sudah diasah tajam. Baik guru. Akhirnya besok murid itu 40 orang termasuk yang disayang datang bawa ayam sama bawa pisau. Ketika datang gurunya tanya, sudah kalian bawa semua yang dibutuhkan? Sudah wahai guru. Nah sekarang perintahnya, kalian bawa itu ayam yang hidup dan sebilah pisau yang tajam, lalu kalian sembelih ayam itu di mana saja kalian mau dengan syarat tidak ada siapapun yang melihatnya. Akhirnya ada yang masuk ke kolong jembatan, ada yang ke dalam gua, ada yang ke tengah hutan, ada yang ke dalam rumah, ada yang di dalam lemari, macam-macam. Setelah sekian waktu berlalu, itu murid semua balik ke gurunya. Lalu kemudian semua murid sudah membawa ayam yang disembelih. Cuma murid yang disayang doang, ayamnya masih hidup. Kata murid yang lain yang 39, lah model begini makin disayangin. Lah buktinya sama guru kagak nurut, guru suruh sembelih, dia masih hidup aja ayamnya. Bagaimana sih? Akhirnya gurunya bilang, sudah kalian kerjakan yang saya perintahkan. Sudah guru. Kamu? Iya guru. Sembelih di mana? Saya masuk ke dalam hutan. Saya lihat tidak ada siapapun yang melihat, saya sembelih. Kamu? Saya masuk ke dalam gua. Saya lihat tidak ada siapapun yang melihat, saya sembelih. Semua diceritakan satu persatu. Terakhir murid yang disayang sama gurunya dipanggil. Kamu sini? Iya guru. Kenapa ayam yang kamu bawa masih hidup? Saya sudah berusaha ke sana kemari, masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam gua, masuk ke dalam jembatan, masuk juga ke dalam rumah. Kemana saja saya berusaha untuk mencari tempat yang tidak ada seorang pun. Setiap kali saya lihat tidak ada orang, pas saya mau sembelih, saya ingat Allah selalu melihat saya dimanapun saya berada. Maka saya nggak jadi, karena kan perintahnya jangan ada siapapun yang melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat hambanya. Maka saya nggak berani sembelih karena Allah melihat saya. Kata gurunya, ini penyebab kenapa saya sayang sama dia, karena dia sampai kepada sifat makom yang luar biasa, namanya muraqabatullah, memiliki di hatinya sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakep gak tuh? Oh, ini kalau sudah punya sifat merasa diawasi sama Allah, kemana aja selamat, kemana aja selamat. Makanya di dalam kitab Arba'in Nawawi, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Kata Nabi Muhammad, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi takwa sama Allah bukan cuma di masjid, takwa kepada Allah bukan cuma di mushola, takwa kepada Allah bukan cuma di majelis taklim. Bertakwa kepada Allah bukan cuma di hadapan orang banyak, tetapi di mana saja kita berada, mau dalam keadaan kita ramai-ramai, mau dalam keadaan kita sendiri, mau dalam keadaan kita dilihat orang, mau dalam keadaan tidak ada siapapun yang melihat, mau dalam keadaan di tempat terang atau di tempat yang gelap, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan menyaksikan kita. Allah selalu mengawasi kita. Kalau kita punya sifat selalu merasa diawasi Allah, mau ninggalin kewajiban, kita mikir 1000 kali, ya Allah, Allah melihat saya, masa saya berani ninggalin kewajiban? Mau bikin dosa, mau ngelakuin maksiat, ya Allah, Allah lihat saya, walaupun tidak ada orang yang melihat saya, Allah kan lihat saya. Allah malu saya, Allah kasih nikmat, Allah kasih segala macam kebaikan, masa saya mesti bermaksiat di hadapan Allah? Ini sifat yang luar biasa. Ya, tidaklah seorang punya sifat ini kecuali dia adalah wali kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita kan kadang-kadang kalau ada suami, kalau ada suami, bu, kalau ada suami, bu, kalau ada suami, kadang-kadang diem rapi, tapi
suami masuk kamar mandi bentar aja, udah dompetnya dikeratakin. Ya. Iya, dompetnya dikeratakin. Ya, kadang ada yang diambil 2 lembar. Ya, bukan orang sini, bukan. Orang sono daerah saya. Mana saya tanya orang sono, kata pindahan dari sini Tanjung Senang. Ini dia juga ya. Ya Allah. Jangan ya Bu ya. Kita mesti bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Begitu juga Pak, ya Pak. Ya, jangan di depan bini baik, kagak ada bini, ya aur-auran. Ya. Biar kita takwa sama Allah bukan karena manusia, tapi takwanya karena Allah. Ya, ini penting. Jangan sampai harta kita, jangan sampai anak istri kita bikin kita lupa, lalai dari mengingat Allah. Makanya tanamin di dalam diri kita selalu punya perasaan diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita sering melalaikan kewajiban disebabkan karena harta. Sibuk ngumpulin harta, sibuk cinta sama dunia, sampai akhirnya lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghrib jam 6, pas dia mau ke masjid, tahu-tahunya ada yang nepuk pundaknya dari belakang. Bang, mau cek yuk bang, kemana? Mall Pedaton. Tahu gak? Jawaban tadi kemarin saya nggak mati. Saya mau sholat maghrib dulu. Tolong bentarnya, saya buru-buru. Ya maafin dah, saya sholat maghrib dulu ya, udah azan. Kalau bapak mau nungguin silakan, kalau enggak silakan cari yang lain. Cakep gak tuh gitu? Ya. Tapi kadang-kadang kan iman manusia bisa tergoda. Ketika dia colek begitu, dia bilang mau sholat, yang ngajakin ngojek nyolek lagi. Saya tambahin dah 2 kali lipat bayarnya. Mikir dia, oh iya. Kalau di komisi di sono paling 15 menit 20 nyampe. Udah dah, anterin. Tahu-tahunya di situ ada konser kemarin, macet. Akhirnya nyampe Isya. Balik lagi gak dapat sholat maghrib. Ketipu gara-gara dunia. Makanya hati-hati. Orang hidup di dunia itu, kadang-kadang kan ada yang bilang kita hidup di dunia itu dengan akhirat mesti seimbang. Kan ada yang bilang gitu, mesti balance. Kalau saya ragu, orang ada yang bisa seimbang dunia akhirat, gak mungkin. Kenapa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa wajah. Beliau adalah menantu baginda Rasulullah Muhammad, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pintu dari kotanya ilmu. Kota ilmu adalah Nabi Muhammad. Kata Nabi, ana madinatul ilm wa alim babwa. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintu untuk masuk ke dalam kotanya ilmu. Kata Sayyidina Ali apa? Mathalud dunya wal akhirah kama salil masyriq wal maghrib. Perumpamaan dunia dan akhirat itu ibarat timur dan barat. Orang yang condong ke barat pasti dia akan jauh dari timur. Orang yang condong ke timur pasti jauh ke barat. Bahkan kata Imam Ali, kamatsali doroten, perumpamaan dunia dan akhirat itu diibaratkan seperti bini muda dan bini tua. Kalau suami punya bini tua, kalau dia dekat sama bini muda, otomatis dia jauh dari bini tua. Kalau dia lagi di rumah bini tua, pasti jauh dari bini muda. Kagak mungkin bisa barengan. Kenapa? Pasti bakal ribut. Ya, yang namanya dapur pindah ke ruang tamu, piring pada melayang. Jadi kalau yang namanya cinta itu gak mungkin bisa seimbang, ya. Kepada dunia dan akhirat pasti ada yang kalah. Pasti ada yang kalah. Mungkin kalau dari segi pembagian nafkah, dari pembagian waktu dan lain sebagainya mungkin masih bisa yang namanya seimbang. Tetapi kalau yang namanya pembagian rasa di dalam hati pasti ada yang kalah. Betul gak? Iya. Makanya gak bisa. Orang yang sibuk amal nyari dunia pasti akhiratnya banyak yang dia tinggalkan. Betul gak? Entar sholatnya lah belang bentong, entar sholatnya lah telat mulu, entar ngajinya lah gak pernah datang karena sibuk amal nyari dunia. Tetapi orang yang sibuk amal akhirat
pasti nggak terlalu ngoyo sama nyari dunia. Betul ya? Makanya jangan sampai urusan dunia ini melupakan kita, menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah. Emangnya kita mau selamanya di dunia? Ada di sini yang hidup selamanya di dunia? Enggak. Dunia itu sekarang memang nyata, akhirat baru cerita. Tapi di saat nyawa kita dicabut oleh malaikat mencabut nyawa, maka dunia tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Makanya sebelum itu terjadi, sebelum nyawa kita dicabut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka siapin bekal kita yang banyak buat berjumpa dengan kematian. Kerjain sholat yang Allah farduin, kerjain perintah yang Allah perintahin, jauhin apa yang Allah larangin, siapin bekal yang banyak buat mati, bangun malam tahajud, hidupkan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad, biar pada sayang sama anak istri, biar pada taat sama orang tua, biar pada taat sama suami, biar pada istiqomah sholat berjamaah, biar pada rajin ngaji di majelis ilmu, biar kita saling menolong sesama muslim satu yang lainnya, rajin bersedekah berbagi di jalan Allah. Itu semua persiapan bekal kita buat mati. Jangan sampai urusan dunia bikin kita lupa dan lalai daripada mengingat Allah. Kadang-kadang ada orang yang udah umur 60, 65 baru dia pulang, baru dia ingat nama Allah. Kalau Allah sempetin dia buat taubat, alhamdulillah. Kalau belum taubat keburu mati, rugi gak? Rugi. Apalagi kalau orang yang umurnya udah 40 tahun tetapi dia masih banyak kemaksiatan dan dosanya dan belum bisa amal baiknya mengalahkan dosanya, masih lebih banyak dosanya, maka iblis itu datang kepada orang tersebut sambil mengusap wajahnya dan berkata, hadza wajhun la yuflih. Ini adalah muka orang yang kagak bakalan selamat, pasti bakal celaka. Nauzubillah min dzalik. Orang udah umur 40 lebih masih banyakkan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya dikatakan man balagha umru arba'ina sanatan wa lam yamlik khairu syarru falyatazas nar. Siapa orang yang umurnya udah sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum bisa mengalahkan dosanya yang banyak, maka siap-siap dilemparkan ke nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan saya lihat yang hadir kebanyakan generasi wal asri. Yang di Quran udah mengatakan kan wal asri dari akhir. Ya, maka kita mesti siap-siap, banyak-banyakin bekal mati, siap-siap kita banyakin amal soleh. Jangan sampai nanti udah mati barunya nyesel. Ya, biar ingat sama Allah. Jangan sampai anak-anak kita juga mereka lupa dari mengingat Allah. Ajakin anak-anaknya tutupin aurat, ajakin anak-anaknya sholat berjamaah 5 waktu, ajakin anak-anaknya untuk hadir dan istiqomah duduk di majelis ilmu, ajarkan kepada anak-anaknya untuk mengenal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ajarkan anak-anaknya untuk duduk bersama ulama agar anak-anak kita mengenal bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana adabnya Rasulullah, bagaimana kesehariannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sosok panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita menjadikan seorang sebagai panutan, sebagai idola kita, sebagai uswah kita, maka cukuplah Nabi Muhammad SAW jadi panutan dan idola kita. Sepakat? Iya. Makanya kita mesti ajarin anak kita. Jangan sampai gara-gara anak kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad, nanti orang tua terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ajarkan kita punya keluarga untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Dan juga ajarkan kita punya harta untuk selalu manfaat dan ada di jalan Allah. Makanya di ayat terusannya Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Kata Allah,
maka infakkanlah oleh kalian harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya ajal kematian. Allah suruh kita menginfakkan harta kita sebelum datangnya ajal kematian. Dan ini salah satu amal ibadah sebagai bekal kita masuk ke dalam kubur, sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena beda pahalanya di saat kita bersedekah dengan harta kita saat kita masih hidup dengan kita bersedekah saat kita sudah mati. Karena kalau kita sudah mati, itu bukan sedekah dari kita lagi, tetapi itu hadiah dari anak kita sebagai ahli waris yang sudah mendapatkan waris harta kita, dan dia menghadiahkan hartanya buat kita di alam kubur. Beda pahalanya. Paham ya? Karena di saat kita masih hidup, kita bersedekah. Ketika kita masih sehat, maka itu punya pahala yang besar. Aqdamu ajran minallah, kata Nabi, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ahli sedekah enggak pernah miskin. Mana qasamu min shadaqatin baliyasdan. Tidak akan pernah berkurang harta apabila disedekahkan, tetapi bertambah. Nah, sedekah ini banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar di dalam kitab Kasful Ashar itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, sabun yajri lil abdi min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amal ibadah yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba di saat dia masih hidup, maka ketika dia sudah wafat meninggal dunia dan sudah masuk ke dalam kubur, tetap dia akan terus mendapatkan pahalanya mengalir buat dia walaupun sudah masuk di dalam kubur. Nikmat gak tuh? Nikmat gak? Kurang semangat ini. Romannya kayaknya udah kebanyakan amal ya. Bu, nikmat gak tuh? Nikmat. Kita semua butuh yang namanya amal nanti untuk menyelamatkan kita di dalam kubur. Apa 7 perkara yang akan terus mengalir pahalanya kalau kita lakukan itu di saat kita masih hidup, dan itu akan kita dapat terus pahalanya saat sudah masuk dalam kubur? Yang pertama, kata Nabi Muhammad, man 'allama ilman. Ini yang pertama. Yang bawa pulpen, bawa buku, catat. Yang pertama, man 'allama ilman, yang terus pahalanya mengalir walaupun orangnya sudah masuk dalam kubur. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu, mendidik agama, mengajarkan orang mengenal Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan zakat, mengajarkan ibadah haji ataupun umrah, mengajarkan kebaikan. Mengajarkan di sini bukan cuma ngajakin doang, tetapi memberi kepahaman di dalam ilmu fikihnya. Bagaimana rukunnya berwudu, bagaimana rukunnya mandi hadis besar, bagaimana perkara yang membatalkan daripada wudu, bagaimana perkara yang mewajibkan dia untuk mandi hadis besar, bagaimana rukun sholat, bagaimana perkara yang membatalkan sholat, bagaimana sholat berjamaah, bagaimana. Itu banyak yang mesti dipelajari. Makanya ngaji itu penting. Makanya Nabi katakan tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ngaji, menuntut ilmu, belajar agama itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ngaji yang dimaksud belajar agama, belajar biar ibadah kita sempurna, belajar biar ibadah kita itu benar, biar diterima sama Allah. Kalau kita ngaji bab rukun sholat aja, itu rukun sholat ada 17. Salah satunya adalah takbiratul ihram. Itu syarat sah takbiratul ihram aja ada 14. Fatihah rukun sholat, syarat sahnya Fatihah 10. Kalau ada yang kurang nggak sah Fatihahnya. Kalau nggak sah Fatihahnya nggak sah sholatnya. Maka penting kita belajar ilmu fikih. Makanya kata Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dilakukan oleh hambanya, maka Allah akan pandaikan dia ilmu agama. Jadi orang yang Allah nggak pengen kebaikan ada pada dia, Allah nggak kasih pandai ilmu agama. Nggak mau dia ngaji, ngerasa diri udah paling pintar.
Padahal ibadahnya bisa jadi nggak sampai kepada kesempurnaan, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Al-Imam Ibnu Rushd dalam kitab Zuhad, fa'alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa kullu man bi ilmi ya'malu a'maluhu ma tidak balu. Orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum Allah mensiksa para penyembah berhala. Dan orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka amal ibadahnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi gak? Rugi gak? Rugi. Ibadah sekian tahun, tapi karena dia gak ngaji, dia pikir ibadahnya benar, ternyata salah, ditolak ibadahnya. Saya pengen sholat subuh 6 rakaat, bisa gak? Biar pengen 6 banyak, bisa gak? Ya kagak bisa, memang sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Semua ada ilmunya, paham ya? Gak bisa sembarangan semua kita. Makanya penting gitu kan, ngaji. Makanya kenapa orang yang mengajarkan ilmu agama, mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mereka sudah meninggal dunia, tetap mendapatkan pahala yang ngalir walaupun dia sudah masuk di dalam kubur. Nanti yang ngaji, yang belajar sama dia, ya, dia dapat ilmu buat wudhu, buat sholat, dipakai sepanjang hidupnya. Maka orang yang ngajarnya terus dapat pahala walaupun sudah di dalam kubur. Nikmat gak? Nikmat gak? Makanya anak-anak kita belajar agama, dudukin di pondok pesantren, biar ngaji sama para ulama, para habaib, para kiai, para mu'alim, para tuan guru, biar mereka paham agama, biar punya ilmu dan bisa mengajarkan lagi kepada yang lainnya, sehingga kita juga mendapatkan pahala jariah dan ilmu yang manfaat yang disampaikan oleh anak-anak kita. Amin. Iya. Biarin kita bego nggak ngerti, tapi tetap belajar. Tapi anak kita jangan kayak kita, mesti pintar, mesti jadi orang alim. Sepakat? Ini yang pertama. Yang kedua, wa ajrun naharon. Yang pahalanya terus mengalir adalah bikin sungai, pengairan untuk sawah, untuk ladang, untuk orang banyak. Bikin pengairan irigasi, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan orang. Itu juga pahalanya mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, menggali sumur, itu juga pahalanya besar, mengalir terus walaupun sudah masuk dalam kubur. Kalau zaman dulu kan gali sumur ya, pakai timbaan, ya bu, pakai timbaan. Dulu kalau mau mandi itu bangun mesti lebih pagi, nimba dulu. Ya tapi orang dulu sehat, mau mandi olahraga dulu, ya gak? Kalau sekarang kan tinggal nyerekin doang, ya gak? Akhirnya badan kagak bergerak, olahraga males, makan banyak, ya habis makan tidur, akhirnya jadi penyakit, ya ada yang asam urat, kolesterol, gula, apalagi stroke, apalagi, iya orang olahraganya kagak, tuh, itu yang namanya bikin sumur itu pahalanya besar. Ada satu cerita di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan dalam kitab Sahih Bukhari. Ada satu orang pelacur, Bagyun minal Baghaya, seorang wanita pelacur. Dia habis pulang dagang malam, tahu apa yang didagangin. Rupa-rupanya dia ketemu sama satu sumur. Yang di sumur itu ada seekor anjing yang lagi jilatin tembok sumur karena kehausan. Akhirnya dia lepas sepatu kulitnya, dia ikat pakai penutup kepalanya. Dia masukin ke dalam sumur, dia ambil air, dia minumin ke anjing tersebut sampai hilang rasa hausnya. Maka dengan sebab kebaikan itu kepada makhluk Allah, Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan dia taubatan nasuha, dan akhirnya dia menjadi orang yang selamat masuk ke dalam surga. Kita nggak pernah tahu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari ibadah yang mana. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun cuma mindahin sesuatu yang berbahaya di jalan, ada duri di jalan, singkirin. Ada batu di jalan, bahaya orang, singkirin. Ada lubang di tengah jalan, tutupin. Itu di situ pahalanya besar.
Tanpa kita sadari bisa jadi itu perkara yang kita anggap sepele, tapi itu tiket kita buat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang ya, air manajemen ya, Yayasan Abdurrahman Bawakri nanti ngajak donasi di akhir. Maka kita nggak tahu, bisa jadi donasi kita yang kita keluarkan itu yang kita anggap sepele, bisa jadi itu kunci kita buat surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama dosa juga begitu. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Bisa jadi dosa yang kita anggap kecil itu yang menjadi penyebab kita terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dia bikin sumur itu dia mendapatkan pahala terus jaya. Kalau sekarang modelnya sekarang nyumbang sanyo, kalau nggak dia ke masjid itu termasuk kan gali sumur tuh, narik nyedot airnya, dipakai gak sama orang buat wudhu, dipakai gak sama orang buat istinja, dipakai, maka pahalanya terus ngalir selama dipakai, terus pahalanya buat dia walaupun orang yang nyumbangnya udah masuk dalam kubur. Nikmat gak? Berapa banyak orang yang pakai itu buat ibadah. Makanya itu penting. Kalau ditarik dulu waktu saya belajar di Hadramut kepada guru kami Syekh Fadal Habib Umar bin Hafid, itu di sana itu banyak yang namanya dispenser wakaf. Karena di sana hawanya panas, jadi dispenser gede itu ukurannya kayak lemari kulkas 2 pintu, airnya dingin banget, itu banyak di pinggir jalan sama gelas-gelasnya. Tujuannya apa? Wakaf buat orang-orang yang musafir, kalau haus tinggal minum. Dan itu juga termasuk amal jariah yang mengalir pahalanya. Ibu punya keran di depan rumah, kerannya dipakai sama tetangga buat keperluan dan lain sebagainya, itu juga jadi jariah. Jelas ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, audoro sanahlan, nanam pohon yang bisa manfaat buat orang. Apakah buahnya dimakan, apakah dijadikan obat, atau pohonnya dijadikan tempat buat berteduh, maka itu jadi pahala jariah. Makanya ada orang-orang yang udah meninggal tetapi di dalam kubur terus dapat kiriman pahala. Dia tanamin pohonnya manfaat buat orang banyak. Jadi pahala gak? Jadi pahala. Maka jangan pelit. Kadang-kadang punya pohonan banyak, ada tetangga sakit, timbang minta kumis kucing doang aja, wah beli sono. Kalau mau bayarin, udah kayak hidup sendirian di dunia. Ada yang begitu, bukan anak sini, sono daerah saya. Kan katanya kakaknya belum pecah, jadi satu orang sini, saudara lagi. Ya Allah, ya tanamin pohon-pohonan, ya nanti jadi jariah buat kita, ya. Orang juga melihat hijau-hijauan itu, pohonan juga itu pahala. Kata Nabi Muhammad, khamsun an-nadharu ila khamsati asya' minal ibadah. Memandang, melihat kepada 5 perkara ini dapat pahala ibadah. Yang pertama, mandang Ka'bah, dapat pahala ibadah. Yang kedua, mandang Al-Quran, dapat pahala ibadah. Yang ketiga, mandang wajah orang tua, dapat pahala ibadah. Tapi mandangnya dengan kasih sayang. Lihat orang tua capek, ya Allah kesian orang tua saya, panjangin umurnya, sehatin badannya ya Allah, kasih dia kekuatan, bantu dia sambil kita tolongin kesulitannya. Bukan mandang dengan pandangan sinis. Dasar sampai dulu kerjanya kalau dulu, biarin aja, doain dia mati. Alhamdulillah. Itu yang merugikan anak PH sambil ledek. Ya Allah, ya tuh ya. Yang keempat tuh, mandang wajahnya orang alim. Mandang wajahnya orang alim itu juga dapat pahala ibadah. Yang kelima, mandang kepada hijau-hijauan, pepohonan, gunung, ya itu juga pahalanya ibadah. Tapi kalau lihat duit, orang perempuan bisa dapat hijau. Kalau melihat duit, ya enggak, itu enggak ibadah itu. Iya, itu bukan ibadah, jadi bikin lupa. Ya, jadi bikin lupa, ya. Tuh, jadi maknanya apa? Ya, nanam pohon itu dapat pahala ibadah jariah. Untuk berapa tadi? Pertama, ilmu yang manfaat. Kedua, ngalirin sungai. Yang ketiga, buat sumur. Yang keempat, nanam pohon. Yang kelima adalah bana masjidan, bangun masjid. Kata Nabi Muhammad, man bana masjidan walau kama fasiqutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang dia membangun
masjid walaupun seukuran sangkar burung, ya sangkar burung sudah habis sih. Seukuran sangkar burung aja di seandainya nih, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Oh, apalagi yang dia bantu masjid itu, ya masjidnya dipakai berjamaah, masjidnya dipakai buat santri belajar, masjidnya dipakai buat nuntut ilmu, masjidnya dipakai buat syiar Islam. Berapa banyak pahala yang dia dapat. Walaupun dia cuma nyumbang semennya doang dimasak, walaupun dia cuma nyumbang jendelanya doang, pintunya doang, karpetnya doang, ya semampu dia, maka itu terus pahalanya mengalir walaupun dia sudah masuk dalam kubur. Nikmat gak? Ya, itu yang kelima. Ya. Lalu kemudian bangun masjid itu, kata ulama di dalam penjelasannya bukan cuma masjid, tetapi musola, majelis taklim, pondok pesantren, semua tempat-tempat kebaikan untuk mengajarkan syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Apalagi buat pondok pesantren, buat yatim piatu. Pahalanya besar, kecintaan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, awarasa mushafan, nyumbang Quran, wakafin ke masjid, itu juga pahala jariah. Orangnya yang nyumbang udah meninggal, Qurannya masih dibaca, pahalanya terus ngalir. Pahalanya terus ngalir. Nyumbang buku, nyumbang kitab juga sama. Ya. Yang ketujuh terakhir, yatruku waladan sholihan yang ulang, ninggalin anak yang soleh yang ngedoain orang tuanya. Ya, 7 perkara tuh yang Allah terus limpahkan pahalanya walaupun udah masuk dalam kubur. Makanya pada saat Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadamul maut, dan infakkan harta kalian sebelum kalian bertemu kematian. Apa jawabnya? Fa asaddaqa wa aku minasholihin. Ya Allah, hidupin lagi apa sebentar. Ini kata orang-orang yang udah masuk dalam kubur. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau dia belum mati, tunda ya Allah kematian saya sebentar aja. Fa asaddaqa, saya mau sedekah. Kalau orang yang udah mati, maka dia bilang, ya Rabb, bangkitkan kami hidup sebentar aja di dunia. Kami pengen sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok dikatakan pengennya sedekah? Kok nggak pengen sholat, nggak pengen yang lain? Karena sedekah kata Nabi Muhammad, junnatun minan nar, pelindung daripada siksa kubur dan siksa neraka. Makanya di dalam kitab Nasainya ada malaikat datang lewat kepala, lewat kaki, lewat tubuhnya, dijagain sama malaikat. Apa katanya malaikat? Jangan lewat sini, karena ini orang bersedekah dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat daripada siksa kubur, selamat daripada siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mengingat Allah dengan keluarga kita. Allah jadikan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, harta kita enggak melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keluasan harta untuk selalu senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedekah jangan nunggu kaya. Emang setan suka bikin kita jadi nunda-nunda bersedekah. Setan bilang, ngapain sedekah 50.000, ngapain sedekah 100.000, ntar aja kalau punya duit sedekah 5 juta. Akhirnya pas punya 5 juta, yang 5 juta kagak, yang 50.000 kagak. Kata Rasulullah, batas tahin ajal qalil fa innal irman aqalla minhu. Jangan kamu malu bersedekah yang sedikit, karena sedekah yang sedikit lebih baik dan lebih mulia. Sedangkan tidak bersedekah lebih sedikit daripada sedekah yang sedikit. Kalau kita nyumbang 50.000, ya, lalu kemudian kita malu, maka jangan kita tertipu dengan setan, karena nggak nyumbang sama sekali lebih sedikit daripada nyumbang 50.000. Jelas ya? Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang selalu senantiasa Allah berikan kemudahan untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 7 perkara tadi sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebagian ada yang tanya, ini Ustaz kayaknya pernah melihat di mana gitu ya. Ya, tadi kan Bapak MC bilang katanya Ustaz jangan-jangan nih orang mana ini ya. Pernah lihat di TV mana ya.
Saya ini dari tahun 2011 ya. Di tahun 2011 saya sudah ada di sinetron ya. Jadi ustadz. Jadi ustadz ya. Perannya jadi ustadz. Ini ustadz yang jadi artis. Bukan artis yang jadi ustadz. Paham? Ya. Dari mulai 2011 2012 di antaranya banyak sinetron yang saya main jadi ustadz di situ. Ya, si miskin si kaya di MNC TV. Ya, bareng sama Bunda Melina Utomo, bareng Bang Tabal Penemuan, bareng sama Randy Pangalila, bareng sama Amanda, Ray Randy, Rama Mekel dan banyak lagi. Ya, terus lagi Tendangan Si Madun MNC TV. Ya, Aladin bareng sama TB di MNC TV. Ya, Alif dan Momo di MNC TV, Fatia di MNC TV. Ya, Kami Bukan Malaikat ya selama bulan Ramadan menjelang sahur ya di MNC TV. Terus lagi Kami Bukan Malaikat 2 ya, Sepatu Super, Tendangan Si Madun 3, Tendangan Madun 2, FTV Hidayah. Terus lagi 2014 Yang Penting Halal di MNC TV, sinetron semua nih ya. Nyari Sorga di MNC TV bulan Ramadan. 2015 nya TB dan Kakak Cantik di Indosiar. 2016 Anak Jalanan di RCTI, Cinta Yang Tertukar di SCTV. 2017 2018 Boy di SCTV, Anak Masjid di SCTV, Anak Langit di SCTV, Anak Jalanan ya, macam-macam itu ya, Anak Hilang, macam-macam semuanya. Siapa Takut Jatuh Cinta ya, Kembali Padamu, acara reality show bareng sama Ali Taher ya. Ali Taher hostnya, saya ustadznya. Terus lagi punya acara reality show sendiri juga 2017-2018 di ATV, Bekal Sebelum Ajal ya, hostnya Bang Fadli, saya ustadz itu, nobatin preman ya, tukang mabok, pencuri ya, pembunuh dan lain sebagainya ya. Buka aja coba di YouTube, ada itu ya, Bekal Sebelum Ajal ATV. Nah terus ya 2023 terus 2020 ya sampai 2023 yang masih jalan sampai sekarang sebagai narasumber di Islam Itu Indah Trans TV bersama Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Habib Muhammad bin Syahab dan guru-guru yang lain, juga di Cahaya News TV dan juga Damai Indonesia TV One. Ya, doain terus berdakwah di mana saja. Saya juga ada pondok pesantren, ada majelis taklim di Jakarta dan banyak mengisi kajian yang insya Allah doain mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, jangan ada yang beranjak, ada yang mau disampaikan sepatah dua kata-kata oleh pengurus. Insya Allah kita semua berkah sampai acara ditutup. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa siapkan infak terbaiknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya anak itik kejar tikus, cakep tuh. Anak itik kejar tikus, larinya ke atas loteng. Habis ini ambil plastik buat bungkus, habis dibungkus tinggal ditenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz, semoga apa yang disampaikannya tadi dapat kita ambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu jemaah semuanya, jangan pulang terlebih dahulu setelah apa yang kami sampaikan nanti.